Halo semuanya, salam satu hati. Perkenalkan, saya Tika Andini, saya admin di MR. Hari ini saya akan membawakan WBD bertema Time Management. Untuk buku yang saya bawa adalah Seni Mengelola Waktu karya Bryan Adam. Kita semua punya jatah waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam sehari. Namun lucunya, kebanyakan dari kita sering sekali berkata, aku tidak punya waktu. Aku tidak punya waktu untuk mengerjakan ini, aku tidak punya waktu untuk belajar hal yang baru, aku tidak punya waktu untuk berolahraga. Banyak hal-hal positif lain yang kadang tidak kita kerjakan hanya karena alasan aku tidak punya waktu. Lalu bagaimana dengan orang-orang sukses di luar sana? Di tengah-tengah kesibukan mereka masih punya waktu untuk mempelajari hal yang baru, mereka masih punya waktu untuk mengelola semua bisnis mereka, bahkan mereka masih punya waktu untuk berlibur bersama keluarga dan berolahraga. Jadi pertanyaannya, benarkah kita yang tidak punya waktu, atau ternyata kita yang tidak mau mengerjakannya? Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang sukses di luar sana. Mereka selalu mengelola waktu mereka dan memanfaatkannya dengan maksimal. Tidak ada alasan bagi mereka untuk menunda sebuah pekerjaan. Salah satu penyakit yang paling berbahaya dalam pengelolaan waktu adalah meremehkannya. Padahal, waktu itu bagaikan pedang bermata dua. Ketika kita melalaikannya, ia akan membawa kita kepada kesengsaraan. Namun ketika kita memakainya dengan baik, memaksimalkannya, ia akan membawa kita kepada kesuksesan. Lalu apa sih tujuan dari mengelola waktu? Yang pertama, mengelola waktu mempermudah kita mencapai tujuan. Dengan mengelola waktu, kita dapat bekerja secara efektif dengan skala prioritas. Tujuan yang kedua adalah mencegah burnout. Salah satu penyebab burnout adalah ketidakmampuan kita untuk menyelesaikan pekerjaan, yang akhirnya pekerjaan ini akan menumpuk sehingga kita harus bekerja lebih ekstra untuk menyelesaikannya. Kunci untuk menghindari ini adalah membuat prioritas harian. Dengan membuat prioritas harian, kita akan tahu mana pekerjaan yang harus kita kerjakan terlebih dahulu dan kita akan mampu menyelesaikan semua pekerjaan dengan waktu yang optimal. Tujuan yang ketiga adalah menjadikan kita orang yang bertanggung jawab. Ketika kita diberikan tugas oleh atasan kita, namun kita tidak mampu menyelesaikannya, secara otomatis atasan kita akan melihat kita bukan orang yang bertanggung jawab, orang yang tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun ketika kita mampu menyelesaikan semua pekerjaan kita yang begitu banyak, otomatis atasan kita akan melihat kita adalah orang yang bertanggung jawab. Lalu apa saja sih tips agar kita mampu mengelola waktu kita? Yang pertama adalah membuat perencanaan. Untuk membuat perencanaan, pertama kita harus tahu dulu tujuan kita apa sih? Apa yang mau kita lakukan setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun ke depan. Dengan mengetahui apa tujuan yang kita mau, kita akan dipermudah untuk menetapkan langkah-langkah apa atau pekerjaan-pekerjaan apa yang harus kita lakukan dan yang tidak perlu kita lakukan yang akan membuang waktu kita. Yang kedua adalah mengidentifikasi prioritas. Menyusun prioritas perlu kita lakukan karena waktu yang kita miliki sangat terbatas dan tidak semua pekerjaan memiliki nilai kepentingan yang sama. Urutan prioritas dibuat berdasarkan 4 peringkat, yaitu yang pertama, tugas penting dan mendesak. Tugas ini harus diutamakan dan harus diselesaikan terlebih dahulu, karena tugas ini penting dan mungkin dapat mempengaruhi hidup atau karir kita. Tugas ini memerlukan pertimbangan yang cermat dan waktu yang ekstra untuk memikirkannya. Yang kedua, tugas penting namun tidak mendesak. Maka dari itu, kamu bisa menjadwalkan ulang untuk mengerjakan tugas ini. Kita dapat mengerjakan tugas ini setelah tugas penting yang mendesak selesai. Meskipun tidak mendesak, jangan pernah menunda untuk mengerjakannya agar tidak menumpuk. Yang ketiga, tugas tidak penting namun mendesak. Meskipun sifatnya tidak penting, tapi tugas ini mendesak. Kamu bisa mendelegasikan atau bisa meminta tolong rekan untuk mengerjakannya. Dan yang keempat, tugas tidak penting namun juga tidak mendesak. Kata kunci dari kuadran ini adalah eliminasi atau hapus tugas ini dari to-do list kamu, karena sifatnya tidak mendesak dan tidak penting untuk dikerjakan. Menyusun tugas berdasarkan prioritas tidak hanya memudahkan kamu mendahulukan tugas penting, tapi juga membantu kamu mengalokasikan waktu dan energi untuk hal yang esensial. Tips yang ketiga adalah membuat to-do list. Setiap hari kita melakukan begitu banyak aktivitas rutin. Namun sayangnya dengan begitu banyak aktivitas rutin, terkadang kita sering lupa apa yang harus kita lakukan di jam-jam tertentu. Untuk mengatasi hal ini, kita perlu membuat to-do list.
Dengan membuat to-do list, kita jadi ingat dan tahu apa saja yang harus kita kerjakan hari ini sekalipun ada distraksi. Jadi misalnya kita sedang mengerjakan satu pekerjaan, kemudian ada distraksi, kita disuruh mengerjakan pekerjaan lain, kita akan tetap selalu ingat apa saja pekerjaan yang harus kita lakukan hari ini. Selain itu, dengan membuat to-do list, kita juga jadi tahu mana nih pekerjaan yang urgent yang harus segera kita selesaikan. Kemudian dengan membuat to-do list juga kita akan lebih mudah mengelola waktu kita karena kita tahu apa saja yang harus kita kerjakan dan berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tips yang keempat adalah melakukan me time. Dengan begitu padatnya aktivitas kita, seringkali ini justru menjadi beban bagi mental kita. Oleh karena itu, kita perlu sesekali me time untuk mengistirahatkan pikiran kita. Misalnya dengan pergi berlibur ataupun melakukan hobi-hobi yang kita senangi. Manfaat dari me time ini sendiri adalah untuk meningkatkan konsentrasi dan produktivitas kita. Tips yang kelima adalah menghindari multitasking. Sebagian dari kita mungkin berpikir bahwa dengan melakukan multitasking, maka akan semakin banyak pekerjaan yang terselesaikan dalam waktu bersamaan. Namun ternyata, ketika melakukan multitasking, produktivitas otak kita justru menurun 40%. Hal ini karena otak kita memiliki keterbatasan ketika harus mengerjakan sesuatu yang membutuhkan fokus. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan multitasking, maka otak kita akan beradaptasi dengan berbagai pekerjaan yang akhirnya membuat kita lebih lama dalam bekerja. Oleh karena fokusnya sudah terbagi-bagi, maka pekerjaan kita tidak akan selesai dengan maksimal. Tips yang terakhir atau tips yang keenam adalah berusaha menghindari distraksi. Distraksi atau gangguan akan selalu ada ketika kita mengerjakan satu hal. Distraksi yang datang terus-menerus tidak hanya akan menurunkan produktivitas, namun juga akan membuat kita lebih cepat stres. Oleh sebab itu, jika ada distraksi muncul yang membuat Anda harus berhenti melakukan pekerjaan tersebut dan melakukan pekerjaan yang lain, analisalah terlebih dahulu pekerjaan tersebut apakah benar-benar urgent. Jika tidak, tuntaskanlah dahulu pekerjaan yang sedang Anda lakukan. Pengaturan waktu yang baik merupakan faktor penting untuk mengantarkan kita pada kesuksesan. Ingatlah bahwa orang yang sukses selalu memiliki target tentang apa yang akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Mereka selalu membuat perencanaan matang dalam hidupnya dan target pencapaian dalam periode waktu tertentu. Segala sesuatu ada waktunya. Jangan sekali-kali mengatakan tidak ada waktu, terlebih untuk hal yang bermanfaat bagi diri kita. Tanamkanlah pada diri kita, selalu ada waktu untukku, karena akulah yang mengatur waktuku, bukan waktu yang mengatur aku. Demikian presentasi saya mengenai time management. Semoga presentasi ini bermanfaat untuk kita semua agar kita mampu mengelola waktu kita dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih, salam satu hati, bye-bye.